Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Lingkupi kami dengan kuasa. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Bapa. Kami merindukan-Mu, kami menghormati-Mu, kami menyembah-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Terima kasih kami ada hanya oleh karena anugerah. Terima kasih buat nafas yang Tuhan masih beri bagi kami. Biarlah kehidupan ini kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus ibadah doa puasa bersama ini dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam kuasa darah-Mu. Oh biarlah pagar kemuliaan-Mu, pagar tembok-tembok berapi turun di sekitar kami, memagari kami Bapa. Dan biarlah malaikat-Mu berkemah menjagai kami, pujian penyembahan kami kepada-Mu boleh naik menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Biarlah pusat penyembahan kami kepada-Mu hanya Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Segala yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Dan biarlah itu boleh bergetar di dalam jiwa, di roh kami Bapa. Roh kami boleh disegarkan Tuhan. Roh kami boleh menyala di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, seluruh selengkap senjata Allah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus semuanya aktif Tuhan. Dalam nama Yesus, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Oh Tuhan, sokong keselamatan dan pedang roh semuanya aktif di dalam kehidupan kami, memperlengkapi kami Tuhan. Dan tidak ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami. Setiap Tuhan, kuasa-kuasa penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh jahat di udara, roh teritorial, di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Dan kami Tuhan, memberikan keleluasan Roh Kudus boleh bekerja, mengambil alih acara ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Terpuji nama-Mu, silakan Roh Kudus, Engkau berbicara pada siang hari ini. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu urapan-Mu. Tenggelamkan kami di hadirat-Mu yang maha kudus Bapa. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saat ini kita membuka hati, pikiran, jiwa kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Ini kami Tuhan. Jiwaku kan
Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan Kau melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Kau penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus. Puji Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan
pakaiku. Angkat tanganmu di atas. Taruh tangan kirimu di dada. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa engkau mengasihi Tuhan. Katakan kau mencintai Tuhan. Katakan kau mengasihi Tuhan. Katakan kau butuh Tuhan. Katakan bahwa kau gak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan akalmu di kami Tuhan, kami mau katakan, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Raja
kami boleh melihat akan kasih-Mu, akan cinta-Mu Tuhan. Setiap hari kami boleh melihat akan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Setiap hari Tuhan kami boleh menerima mujizat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena kasih anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, setiap hari
dan penyembahan kami ya Bapa. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau rapi setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Bapak Penny yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom Pak Hendri. Selamat datang. Mari Pak di sini Pak. Ayo mari dekat Pak Supri. Gak enak di belakang tembok Pak. Nah. Mari dekat Pak Supri. Terima kasih Pak. Selamat datang Pak Henry dan Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Pagi hari ini, ya, ini jam 11 hampir. Saya kalau disuruh khotbah dan suruh pada saya lebih senang mendengar khotbah. Jawaban yang paling tepat karena kita bisa menikmati. Tetapi kalau kita diberi tanggung jawab, setidak-tidaknya kita harus kerjakan dengan baik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini, siang hari ini sebenarnya saya itu waktu dulu tersampaikan ke saya beberapa waktu lalu, saya itu ingin menyampaikan satu poin, yaitu melayani dengan cara yang benar adalah sikap hidup yang benar menurut kemauannya Allah, bukan kemauan kita. Sebenarnya itu yang saya sampaikan, tapi saya beberapa hari ini saya pikir berubah. Saya bicara, saya mau singgung sedikit tentang mengapa kita harus berdoa. Bapak Ibu, tapi mari kita berdoa sekali lagi ya. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Siang hari ini Tuhan sudah mengundang kami semua dengan tuntunan Roh Kudus. Lalu siang hari ini kami mau mengucap syukur untuk semua ini. Kami minta Roh Kudus urapi kami semua, termasuk hamba-Mu yang tidak punya kemampuan lebih dari orang lain, tetapi sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang hadir pada siang hari ini. Setiap kami yang hadir tentunya kami butuh campur tangan Tuhan untuk memberikan jawaban dalam hidup kami, supaya kami mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami belakangan ini. Untuk itu Tuhan, di dalam nama Yesus, siapkan kami semua. Kami selalu menyatakan bahwa kami selalu dalam rel dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mau mengangkat sedikit tema tentang mengapa kita harus berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang mengapa kita harus berdoa, lalu setiap pelayan-pelayan Tuhan, khususnya tim doa, dia pikir ya itu sudah wajar. Tetapi pada siang hari ini saya mau memberikan satu gambaran begini. Alasan mengapa sampai kita harus berdoa tentunya punya pandangan berbeda-beda. Orang akan mengatakan mengapa harus berdoa, tentunya karena dia ada persoalan, karena dia ada punya masalah. Kalau dia tidak punya masalah, tentunya dia tidak akan berdoa. Alasan lain, dia akan berpikir bahwa saya harus berdoa karena saya punya persoalan yang sangat mendasar dalam hidup saya. Alasan saya berdoa karena saya harus mau melayani Tuhan supaya saya juga diberkati Tuhan.
dan Tuhan mengurapi saya sehingga pelayanan saya diberkati Tuhan. Ini semua alasan yang kita harus kerjakan di hadapan Tuhan. Dan hal yang paling penting juga, kita sering berpikir bahwa kita memohon Tuhan memberikan petunjuk, perlindungan dalam hidup kami supaya kami ini bisa menikmati apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kami berdoa, kami alasan supaya kami mendapat berkat dari Tuhan. Kami berdoa, kami punya alasan supaya kami ini harus dituntun, dipimpin, dipelihara Tuhan. Ini semua alasan yang sedang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ini alasan yang kami punya, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang berpikir begini, mengapa kita harus berdoa? Ya kita kan harus punya komunikasi dengan Tuhan. Benar, tidak ada yang salah. Tetapi pada siang hari ini saya mau memberikan satu gambaran Bapak Ibu. Ada beberapa tokoh-tokoh besar yang dia memberikan perbandingan atau dia memberikan pernyataan begini tentang mengapa dia harus berdoa. Saya ada mengambil dua tokoh. Billy Graham. Siapa yang tidak kenal Billy Graham? Dia melakukan mujizat begitu besar dan luar biasa. John Wesley begitu luar biasa. Bapak Ibu, Billy Graham dia bilang begini, mengapa kita harus berdoa? Karena doa adalah komunikasi dua arah dengan Tuhan. Ini kunci untuk membuka berkatnya Tuhan dan menutup kita di bawah perlindungan Tuhan. Itu Billy Graham dia. Mengapa kita harus berdoa? Dia mengatakan hal itu. Jadi ini kunci untuk Tuhan melindungi kita supaya kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Billy Graham katakan begitu. Kita dengar John Wesley dia bilang. John Wesley katakan begini, mengapa kita harus berdoa? Dia bilang begini, karena doa itu sarana bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini, di dalam hidup kita. Dua. Yang satu dia memberikan tanggapan John Wesley, dia katakan bahwa doa itu sarana bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaan di dunia ini bersama-sama dalam hidup kita. Sedangkan Billy Graham dia memberikan satu pernyataan bahwa ini kunci komunikasi dua arah dengan Tuhan untuk membuka berkat bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau dua poin ini sudah bicara, ngapain lagi kita harus berdoa? Artinya begini Bapak Ibu Saudara, pertanyaan mengapa kita harus berdoa? Sedangkan Tuhan sebelum kita berdoa katanya Tuhan sudah mengetahui semua yang kita lakukan. Untuk apa kita berdoa? Kan sudah selesai. Mengapa kita harus berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu apa yang harus kita doa, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, tidak perlu berdoa. Kan Tuhan mengetahui. Tuhan maha mengetahui apa yang harus kita doa. Apa sih yang harus kita lihat dari sini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang benar. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita ngerti dan kita pahami betul dalam perspektif Tuhan. Tuhan tuh mau begini. Kalau kita berdoa itu berarti bentuk wujud dari kita melayani Tuhan. Itu poinnya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu. Dalam perspektif Tuhan, Tuhan mau bilang begini. Doa itu yang kita lakukan itu bentuk wujud dari kita sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu datang di sini, datang untuk apa? Berdoa. Benar, datang melayani Tuhan. Mari kita lihat dalilnya atau kita lihat ayat firman Tuhan. Saya ambil dari Lukas 2 ayat 36 dan 37. Ini poinnya saya tidak bicara di topik, tapi saya langsung ambil 2 ayat saja ya, supaya kita dapat. Ayat 36 Lukas 2.
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37 ini intinya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu, dia bukan dalam pengertian begini Bapak Ibu. Hana ini dia mungkin di dalam gereja dia tidak, bukan begini. Kita berpikir bahwa dia tidak pernah meninggalkan di gereja, berarti dia tinggal di gereja, dia hidup di gereja. Bukan itu maksud saya. Tetapi dia tidak meninggalkan gereja dalam pengertian meninggalkan tempat ibadah dalam pengertian di saat-saat datang beribadah di situ, di saat-saat persekutuan di situ, di saat-saat datang doa di situ yang dikatakan dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ini wujud dan di situ dia lakukan doa dan puasa. Ini yang saya maksudkan, wujud dari doa untuk kita melayani Tuhan. Itu satu poin. Nah, kalau seandainya dia melakukan ini dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu. Tetapi pada siang hari ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu semua, bahwa dia tidak pernah meninggalkan tempat ibadah. Bukan berarti dia tidur di gereja, dia tidak pernah pulang ke rumah, tetapi pada saat-saat momen-momen tertentu dia hadir di sini. Itu yang dinamakan. Dan lebih penting di situ dikatakan bahwa siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini bentuk wujud dari pelayanan. Mengapa kita harus berdoa? Ini bentuk wujud. Jadi percuma kalau kita tidak memahami dan mengerti perspektif Tuhan tentang hal ini, sudut pandang Tuhan tentang hal ini. Yang kedua, dia berbicara tentang berdoa itu perintah. Saya melihat dari beberapa ayat penting di sini dalam berdoa itu, karena Tuhan memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Cukup, saya tidak lanjut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini perintah supaya kita jangan khawatir. Memang kekhawatiran ini selalu melanda setiap hidup orang percaya. Walaupun dia berdoa, dia berpuasa sekuat apapun, dia itu orang hidupnya, rohaninya sangat tinggi, tetapi kekhawatiran itu selalu melanda hidupnya. Makanya perintah Tuhan dikatakan janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakan ini berbicara tentang, jelaskanlah tentang kehidupanmu, nyatakanlah tentang kehidupanmu ini loh. Dalam bentuk apa? Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ini keinginan kita yang Tuhan sedang mengharapkan supaya perintah ini kita kerjakan sesuai dengan Tuhan mau. Dua wujud penting yang harus kita lihat. Doa itu bentuk dari wujud dari bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua berbicara tentang perintah. Perintah ini satu keputusan yang kita Bapak Ibu ambil, dan saya tentunya, untuk menyatakan bahwa Tuhan bilang, nyatakan, jelaskanlah kamu punya keinginan apa sih? Apa yang kamu inginkan? Saya akan siapkan. Kuncinya kira-kira begitu. Bapak Ibu, saya belajar mencoba menggali Billy Graham
dia punya proses pelayanan yang begitu luar biasa, sehingga presiden-presiden yang ada di Amerika pun saat mau diberkati itu pun harus dia berkati dulu, karena pengurapan dia luar biasa. Dia tahu, karena dia tahu ada perlindungan Tuhan dalam hidup orang percaya. Maksud saya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lanjut. Apa yang Tuhan kehendaki supaya doa kita menjadi sarana untuk memperoleh jalan keluar dalam berbagai persoalan hidup. Apa yang sedang kita harapkan? Mengapa kita harus berdoa? Tetapi di sini dikatakan begini, Tuhan menghendaki supaya doa kita itu menjadi sarana untuk memperoleh jalan keluar dan melakukan berbagai situasi atau menghadapi berbagai persoalan, berbagai situasi, berbagai hal yang memang jauh dari kemampuan kita. Ini Tuhan sedang menghendaki hal itu. Bapak Ibu, saya mengutip beberapa poin penting di sini. Tuhan di saat kita melakukan tugas pekerjaan kita, Bapak Ibu, tentunya pada saat pagi-pagi kita mau berangkat ke kantor kerja, kita kan berdoa dulu. Kita berdoa supaya Tuhan ini berkati kita semua, ya. Semua hal yang kita putuskan, semua hal yang kita lakukan, semua ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, apa yang sedang Tuhan kehendaki supaya doa kita ini menjadi sarana untuk memperoleh jalan keluar dalam berbagai persoalan, situasi, pencobaan apapun. Satu poin yang saya angkat di sini Bapak Ibu, yaitu Tuhan mau supaya di saat kita melakukan semua hal, kita harus mempersiapkan dengan keputusan-keputusan yang lebih bijak sebelum kita lakukan. Kenapa sampai saya bilang begitu Bapak Ibu? Memang saya dengan istri saya, ya setiap pagi sebelum bangun kita doa dulu, ya. Malam juga sebelum tidur kita juga doa dulu. Setelah itu kita dengar firman Tuhan tapi dalam bentuk audio. Jadi sambil tidur, sambil dengar. Saya banyak sekali dengar. Luar biasa Bapak Ibu, saya keluar sedikit dari apa yang kita bicara. Bapak Ibu lihat di Sudan dan di Nigeria, ternyata Nigeria itu gereja, 10 gereja terbesar, banyak gereja yang paling terbanyak di dunia itu di Nigeria ternyata. Tapi bagaimana situasi saat ini? Bukan saya menakuti Bapak Ibu, tapi kondisi dunia ini saya sudah tidak lihat bagaimana arah jalannya. Saya bicara begini, mengapa kita harus berdoa? Artinya begini Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan langkah-langkah kita untuk kita menyatakan bahwa doa itu merupakan wujud bentuk untuk melayani Tuhan. Kita kerjakan, perintah Tuhan kita kerjakan. Lalu bagaimana Allah menghendaki supaya kita bisa melakukan hal-hal supaya seluruh persoalan, kondisi kita, situasi kita yang harus kita kerjakan ini sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya saya tadi katakan bahwa poin pertama yang harus kita lihat, mempersiapkan diri kita untuk menyatakan keputusan-keputusan kita itu sesuai dengan Tuhan. Dengan bijak proses saya. Karena saya ini belajar. Bapak Ibu, saya begini, saya belajar karena dari khotbah-khotbah orang, saya lihat kenapa ya begitu ya. Setiap hamba Tuhan, saya senang dengar khotbah daripada khotbah. Bapak Ibu, kita lihat Lukas 6 ayat 12 dan 13. Lukas 6 ayat 12 dan 13 saya baca. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk memilih mereka,
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Bapak Ibu, sebelum Yesus memilih 12 rasul ini, dia ada berdoa dulu. Makanya tadi saya baca poin itu, ini mungkin poinnya ketika Yesus memanggil murid-murid itu, sebelum dia memilih mereka, dia itu berdoa dulu. Di sini di ayat 12 dikatakan bahwa pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, semalam-malaman ia berdoa kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalannya begini Bapak Ibu. Yesus sendiri sebelum dia melakukan pemilihan para rasul, dia tanya Bapa dulu. Kira-kira begini, Bapak saya mau pilih 12 orang ini, jangan sampai jadi 13. Atau saya mau pilih 12 orang ini, jangan-jangan jadi 10. Kira-kira begitu, kira-kira menurut pemahaman saya. Jadi semua hal yang Yesus kerjakan, dia minta mempersiapkan keputusan dengan bijak dari Allah Bapa untuk di saat dia mengambil keputusan tidak keliru. Nah, pada pagi siang ini tentunya kita juga dalam saat-saat tertentu kita juga seperti itu Bapak Ibu. Saya belajar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kan tahu anak saya kan kemarin beberapa bulan dan minggu lalu kecelakaan. Saya pikir-pikir, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Saya di gereja, saya menyelesaikan banyak masalah. Saya tinggalkan anak saya di rumah sakit. Saya duduk harus menyelesaikan persoalan-persoalan lain. Anak saya di rumah sakit, saya harus menyelesaikan lain. Saya tidak mau menolak. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, semua hal yang terjadi kita harus lihat apakah yang perspektif Tuhan atau perspektif manusia. Kalau sudut pandang kita, tentunya kita akan berpikir bahwa saya sudah lakukan begini banyak, jadi begini. Apakah Bapak Ibu pikir biasa? Sakit. Mohon maaf. Jadi saya berpikir begini Bapak Ibu, mari kita melihat mengapa kita harus berdoa. Kita melakukan ini sebagai bentuk dari satu tugas pelayanan kita yang kita harus bekerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau berbicara tentang hal-hal yang tidak yang tidak perlu, saya tinggalkan Bapak Ibu. Saya bilang istri saya, ini kalau pekerjaan manusia saya tinggalkan. Saya ini sudah salah banyak. Apakah masalah pekerjaan? Kalau masalah lain biasa saja, tapi justru masalah pelayanan yang lebih berat dari masalah pekerjaan. Saya serius Bapak Ibu. Masalah pekerjaan pelayanan justru jauh lebih berat. Tapi di situ tantangan. Bagaimana kita keluar dan kita minta pertolongan Tuhan untuk bersama-sama. Untuk apa? Keputusan yang sedang Tuhan buat. Tuhan menghendaki supaya semua persoalan yang sedang kita alami itu kita mencakupkan dalam satu ruang lingkup bahwa perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama. Walaupun masalah banyak, tapi pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu saya tinggalkan persoalan itu. Jadi saya ulangi Bapak Ibu terkasih bahwa 12 rasul itu waktu Yesus memilih, dia sudah memperhitungkan, dia sudah minta izin dari Bapa di surga. Saya melakukan ini. Sehingga di saat saya melakukan ini, setidak-tidaknya ini bijak di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapa dan juga di hadapan pekerjaan. Maksudnya kira-kira tadi 9 sehingga pelayanan kita juga tak melakukan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya lanjut, bagaimana supaya mengapa harus kita berdoa? Kita harus berdoa, Bapak Ibu. Ada poin yang dikatakan begini, mohon untuk mendapatkan kekuatan untuk mengatasi pencobaan. Ini kita punya alasan klasik, Bapak Ibu. Kita memohon supaya Tuhan bantu saya, supaya saya bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Kekuatan saya tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Tuhan tolong saya, itu yang jadi masalah. Bapak Ibu, saya mengajak kita lihat di Matius 26 ayat 21, dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat ini menekankan begini, Bapak Ibu, meskipun roh manusia ingin taat kepada Tuhan, tetapi tubuh seringkali lemah dan mudah menyerah atas godaan apapun. Sehingga diperlukan, orang bilang, satu pengawasan, satu keawas-awasan, satu kehati-hatian dalam tekun dan berdoa supaya kita tidak mengalami pencobaan. Bapak Ibu, inilah seringkali terjadi dalam kehidupan kita semua. Terkadang kita ini sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Kita masih pingin. Ini yang dikatakan begini, inilah kelemahan kita ada di sini. Jadi waktu kita dapat jatuh dalam pencobaan, lalu kita bilang, Tuhan ampuni saya mencoba. Padahal pencobaan itu kita sendiri yang lakukan. Karena kelemahan kita, ketidakawasan kita dalam kehidupan untuk menjaga status quo dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dikatakan bagaimana kita mau mengatasi kita punya persoalan, sedangkan kita juga tidak bisa menguasai apa yang sedang kita alami. Lalu kita menyalahkan tentang, wah ini persoalan saya mengalami ini karena memang Tuhan memberikan pencobaan dalam hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagi poin yang mengatasi tentang kuasa kegelapan. Saya pikir Bapak Ibu akan bisa baca di Matius 17, nanti akan lihat semua. Ada poin yang paling terakhir, masih ada waktu lagi. Kita memiliki janji Allah bahwa kita tidak akan sia-sia. Hidup kita tidak akan sia-sia. Ini kita dapat janji ini, Bapak Ibu. Saya melihat dari Matius 6 ayat 6 dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saya pikir Bapak Ibu, menurut saya ini janji Allah yang pasti dan nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tentunya kita akan berpikir bahwa kalau kita berdoa dalam situasi apapun, pasti Tuhan akan melakukan. Walaupun mungkin rasanya percuma juga kita doa sia-sia, tidak akan apa-apa, tidak ada dapat apa-apa. Tapi pada siang hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua bahwa segala sesuatu di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu, saya lihat poin selanjutnya. Tuhan berjanji bahwa jika kita meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya, Dia akan memberi apa yang kita minta. Mengapa kita harus berdoa? Di sini Tuhan bilang kalau kita berdoa, apa yang Tuhan janjikan itu akan diberikan. Bapak Ibu, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini, Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Petrus, dia minta, waktu dia di atas perahu, dia bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, boleh saya datang. Tuhan bilang datang. Permintaan Petrus disetujui. Persoalan lain saya tidak bicara. Tetapi setelah itu masuk. Yang poinnya saya mau katakan begini. Yang penting Tuhan jawab, datang. Persoalan lain itu ada tanggung jawab Ibu Saudara dan saya tentunya. Yang saya mau katakan, semua ini atas kehendak Tuhan, baru kita nyatakan kita akan dapat. Semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, percuma juga kita akan biar berdoa sehebat apapun, tetap tidak akan jadi. Saudara, saya pernah bicara di sini 20 tahun lalu sebelum itu saya pernah berdoa. Doanya sudah lupa. Sudah 20 tahun baru Tuhan jawab. Tuhan jawab itu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kalau kita mau, Tuhan kalau boleh satu besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, jadi. Tetapi ini butuh waktu 20 tahun sesuai dengan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang sedang kita inginkan dan kita mau tentunya harus berlandaskan atas kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus. Sehingga clear. Tetapi berapa banyak yang kita mau? Tuhan, kalau boleh cepat. Saya dan istri saya berdoa untuk anak kami itu supaya dia itu sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Butuh waktu lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. 5-6 tahun baru bisa. Tapi Tuhan pakai cara yang lain. Jadi itu berdasarkan kehendak Tuhan. Bukan kehendak. Kalau kehendak kita, kalau boleh Tuhan jangan begini. Kalau boleh Tuhan harus begini saja ya. Itu kehendak. Makanya Tuhan bilang, ataskan doa Bapa kami juga begitu. Bapa kami yang di surga dan seterusnya, biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak apa? Doa Yesus juga waktu di taman Yesus juga sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan tutup dengan satu ayat Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 katakan begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, waktu Pak Eka kemarin khotbah, saya itu mau bicara ini. Saya tuh pikir begini Bapak Ibu, kita ini Tuhan mengasihi, Tuhan Yesus Bapa di surga mengasihi kita, mengorbankan segalanya bagi kita. Dia sudah mengasihi kita, baru kita akan menikmati itu. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, sedangkan orang lain saja kita tidak mengasihi? Saya ulangi lagi. Pada saat kita mengasihi Tuhan Yesus, tentunya karena kita mencintai dan menyayangi apa yang sedang Tuhan. Artinya begini, Tuhan sudah melakukan dalam kehidupan kita dan kita sudah tahu benar.
Hasilnya jelas. Sehingga kita bisa memastikan bahwa kalau Tuhan mengasihi saya, berarti apa yang saya lakukan tentunya itu sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Kemarin Pak Eka kasih contoh, saya senang sekali kalau orang lain mencintai kita, terus kalau kita minta tolong dia, lalu dia waktu kita datang minta tolong dia pasti bantu, dia tolong. Karena apa? Dia itu mencintai. Tetapi kalau kita datang minta tolong kepada orang yang tidak pernah suka kita, tidak senang dengan kita, percuma, tidak akan jadi. Jadi kita ini datang kepada Yesus yang tahu bahwa akan menolong kita, Bapak Ibu dan saya. Kita datang kepada Yesus yang mau mengasihi kita, sehingga pada saat kita melakukan apa saja, Tuhan akan tolong, pasti tidak akan tidak. Sehingga dikatakan begini Bapak Ibu, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akhiri, tetapi saya mau poinnya begini. Mengapa kita harus berdoa? Kita harus memastikan bahwa kita berdoa merupakan wujud dari apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa mengapa kita harus berdoa, karena itu perintah yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Yang ketiga, kita harus melakukan ini karena Tuhan menghendaki supaya semua hal yang kita kerjakan menyelesaikan persoalan apapun, itu yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, mengapa kita harus berdoa? Tuhan menghendaki supaya segala doa kita itu sesuai dengan kehendak, bukan kehendak kita. Sehingga poinnya, bagaimana kalau kita mau mengasihi, kalau kita tidak mengasihi Yesus, bagaimana kita bisa mendapatkan seperti Pak Eka katakan, mau mengimani aku pun tidak bisa. Kita tidak pernah tahu kalau itu Tuhan bisa kasih kok. Kita tidak bisa mengimani sesuatu yang Tuhan bisa beri, karena kita tidak pernah tahu. Yesus bisa beri itu kepada kita, tidak pernah tahu. Tetapi kalau kita sudah mengerti betul, wah Yesus mengasihi, pasti kelihatan. Amin Bapak Ibu. Kayaknya lemas Bapak Ibu. Nanti habis ini kita buka puasa buat lagi. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Hamba berdoa, Tuhan memberkati kami semua. Apa yang sudah kami dengar, yang kami sudah baca, mungkin biasa. Tetapi kuasa Roh Allah yang kudus yang selalu memberikan kekuatan, pengertian, penjelasan, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau lewat percakapan share pada siang hari ini. Berkati kami semua pada siang hari ini. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, biarlah kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur. Kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Amin. Karena nafas hidup orang percaya adalah berdoa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Beni Latumahina yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita mau angkat satu pujian. Selalu ada jalan. Haleluya. Ketika zamanku lalui, berhutang pada burung, Engkaulah yang memelihara hidupku.
penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi dupa harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami akan masuk dalam doa kelompok Tuhan, Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani doa Tuhan. Engkau urapi Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjawab seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami siap untuk masuk dalam doa syafaat. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Beni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada seluruh tim musik dan para WL dan singers, para pendoa yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Pak Marco. Kita mengharapkan hari-hari ke depan bisa bergabung dengan kita ya Pak ya. Si Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya sangat diberkati ya. Pujian tadi, setiap hari ku melihat kasih-Mu, setiap hari ku melihat kuasa-Mu, setiap hari ku melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, saya jatuh di rumah. Kebetulan ada tukang kebun membersihkan kebun. Saya buatkan kopi, kira-kira jam 8 atau setengah 9 ya. Saya ke kebun bawa, saya kepleset. Dan puji Tuhan, untung kopi yang panas itu tidak siram ke muka saya. Jadi akhirnya gelas itu terlempar dan jajan-jajan juga terlempar. Dan puji Tuhan, Tuhan lindungi. Saya kembali lagi ke belakang, saya buatkan lagi kopi. Tapi jalan saya sudah, kaki saya sakit sekali. Dan waktu saya jatuh tidak ada yang lihat. Pak Tua yang sementara bersih-bersihkan kebun,
agak tuli, ya, jadi tidak mendengarkan dan tidak melihat. Jadi waktu saya jatuh, saya bilang, ya Yesus, Tuhan lindungi saya. Saya ke rumah, ambil jalannya yang pincang-pincang, saya kembali buatkan kopi atau itu. Kemudian saya kasihkan, saya kembali ke rumah, saya cuci kaki. Kemudian saya berdoa, saya ambil minyak urapan, saya doakan. Kebetulan saya jatuhnya ke kiri, jadi kaki kiri saya ini tidak bisa jalan, yang saya paksa. Tidak ada orang di rumah, saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, Engkau ada bersama. Sekalipun tidak ada orang yang menolong saya, tapi Engkau yang menolong. Makanya saya sangat diberkati ujian ini. Setiap hari aku melihat kasih Tuhan. Setiap hari aku melihat kuasa Tuhan. Setiap hari aku melihat mujizat. Dan mujizat itu masih ada dan saya masih alami, Bapak Ibu. Tuhan izinkan itu supaya saya boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan kaki saya bengkak. Untung saya sudah berikan makanan Bapak itu. Saya sudah siapkan minuman. Untuk sarapannya saya siapkan, makanan siangnya saya siapkan. Jadi kira-kira jam 2 saya buatkan kopi lagi. Dan saya jalan itu sudah sakit sekali. Kaki saya sakit sekali. Jadi saya paksa, mudah-mudahan saya tidak jatuh. Saya berdoa, Tuhan lindungi saya, berikan saya kekuatan. Dan setelah itu saya kasihkan Bapak itu saya suruh pulang karena sudah hujan deras. Saya masuk di kamar, saya berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti saya dalam kesendirian, ya, banyak kasih Tuhan yang saya alami, banyak mujizat Tuhan yang saya alami. Pada saat itu hati saya bengkak. Saya kasih tahu anak-anak saya, Mama nggak sehat. Anak saya dari Jakarta telepon, Ma, kalau bengkak dikasih trombopop. Saya cari, kebetulan ada di rumah. Karena bengkak, saya jalan ke belakang, saya ambil es. Kebetulan ada kayak jelly di kulkas, dan saya kompres. Susu saya datang, saya telepon anak saya, kamu berikan makan anak karena mama tidak masak, mama sakit. Dan puji Tuhan, sampai malam itu saya tidak bisa jalan, sakit sekali, sakit. Tapi sambil saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau ada Engkau tutup bungkus seluruh tulang-tulang, saraf-saraf, otot-otot saya dalam kuasa darah-Mu dan tidak ada terjadi apa-apa. Saya bilang sama anak saya di Jakarta, bolak-balik telepon, Ma, kalau mama sakit ke dokter, saya bilang kita tunggu sampai besok. Dan puji Tuhan, pagi saya bangun doa, saya mau ke kamar mandi, saya langsung, loh kok tidak sakit ya? Puji Tuhan tidak sakit ya? Saya jalan, puji Tuhan, tidak sakit. Puji Tuhan saya bisa berdiri di sini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur seperti yang dikatakan Mbak Beni tadi, doa. Di situ kekuatan kita, di situ kekuatan saya, dan saya mencintai hadirat Tuhan setiap hari. Saya ada di hadirat Tuhan. Saya selalu berdoa. Saya berkata, Tuhan, kalau hari ini adalah hari yang terakhir bagiku, biarlah Engkau jumpai aku dalam keadaan yang setia dan taat kepada-Mu. Hampir setiap hari saya katakan, kalau malam pun juga saya katakan begitu. Bapak, kalau malam ini adalah malam yang terakhir bagiku, biarlah Engkau jumpai aku dalam keadaan yang setia dan taat menyenangkan hati. Itu doa saya setiap hari. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga kesaksian saya ini boleh memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu.
biarpun kita sendiri, Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang. Dia menopang, Dia menggendong. Puji Tuhan. Untuk ibadah kita, ibadah doa puasa tetap seperti hari ini, hari Sabtu. Kemudian untuk hari Kamis kita tetap doa. Dulu Pak Henry kita doa puasa itu hari Rabu dengan Sabtu. Tapi karena kita samakan, kita ikut kemarin di sinode, jadi kita samakan dengan hari doa puasa di sinode, jadi hari Kamis Sabtu ya. Si Tuhan, terima kasih buat saudara semua yang sudah mendukung pelayanan di tim doa ini. Saya juga banyak kelemahan, kekurangan ya. Kalau ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, mungkin sikap saya atau perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan ya. Supaya kita tetap sama-sama melayani di dalam tim ini ya. Tim ini adalah tim yang mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah api doa itu terus membara di dalam hati kita, bukan hanya di sini tuh kita berdoa, tetapi di rumah. Di saat Roh Kudus berbicara kepada kita, di saat itu ambil waktu duduk berdoa. Tidak usah kita menunggu hari-hari atau jam-jam tertentu, tetapi di saat Roh Kudus berbicara bagi kita, ambillah waktu untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti dikatakan Pak Beni tadi, di belahan dunia yang lain banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang disiksa, dianiaya, ada yang dibakar, dikubur hidup-hidup. Kita akan kesana loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu kuat di dalam doa, kuat di dalam doa. Tanpa Tuhan kita tak mampu ya, tetap setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita merasakan kasih Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik, amin. Kita pujikan satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dan saya undang semuanya memuji, kita mau memujikan dengan sukacita. Kasih setianya, amin.
sebelum doa berkat, saya minta waktu sebentar, berdiri saja. Saya ini ditugaskan, oleh Sinode itu di Medaeng setiap hari Sabtu. Jadi saya ngomong Pak Ben ini kalau kosong sekali-sekali saya isi pada Sabtu. Boleh, tapi boleh datang dulu. Karena kalau Sabtu itu, mohon maaf Bapak Ibu, saya itu diajak makan. Kemarin diajak makan nggak mau, sebentar aja loh. Jadi akhirnya ya sebentar aja lama, karena namanya makan kan ngomong dulu. Jadi saya maaf ini tugas saya itu di Medaeng itu ya gampang sulit gitu kan. Sisi lain ada yang minta, kok cuma gitu aja pelayanan gitu. Padahal ya pelayanannya juga tak mudah, Bapak Ibu. Bapak terima kasih untuk siang ini ya Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan untuk kami boleh dapat menikmati firman Tuhan yang diberikan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Beni Latumahina. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk memberkati sidang jemaat pada pagi ini, yaitu di ibadah puasa. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami percaya seluruh sidang jemaat yang mendengar diberkati Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mau berpisah satu sama lain Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Bawalah firman yang Kau dengar pada pagi ini, sampaikan pada keluarga-Mu, sampaikan pada seluruh tetangga-Mu. Dan doaku untuk semua yang mendengar, sampaikan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kita mau berpisah satu sama lain. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati, melindungi, menyertai kita semua dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita doa berkat dulu ya Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan Kau sudah memberkati kami, tidak hanya melalui pujian dan juga firman-Mu ya Bapa, tetapi Tuhan siang hari ini kami juga akan diberkati melalui berkat jasmani Tuhan, di mana kami boleh berbuka puasa bersama-sama ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu ya Bapa. Biarlah Kau kuduskan, Kau sucikan berkat makanan ini ya Bapa, dan biarlah Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah dengan sukarela Tuhan memberi, menyediakan berkat ini bagi kami semua ya Bapa. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarganya dengan berkat-berkat yang melimpah yang daripada surga. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menikmati berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita foto bersama dulu ya, sama Pak Edi, sama Bu Ririn yang baru.